Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2, khususnya bab 5 peluang. Tujuannya diharapkan nantinya melalui video ini dapat membantu kalian dalam persiapan penilaian harian, persiapan penilaian akhir tahun, dan juga nantinya diharapkan dapat membantu kalian dalam menentukan ruang sampel dan juga menentukan peluang empirik. Ini merupakan video part 1-nya, nanti masih ada video part 2 ya. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahaminya. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Satu keping uang logam dan satu buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Banyak titik sampel adalah, jadi di sini kita mau menentukan banyaknya titik sampel. Karena di sini ada satu keping uang logam dan satu buah dadu, maka untuk mencari titik sampelnya kita langsung saja mengalihkannya. Kalau uang logam itu kan nilainya berapa? 2 kan titik sampelnya, yaitu angka dan gambar. Sedangkan satu buah dadu itu titik sampelnya ada 6 kan? Karena satu dadu itu kan mempunyai 6 sisi, makanya dia punya 6 titik sampel. Sehingga langsung kita kalikan saja 2 kali 6 yaitu 12. Jadi banyaknya titik sampel yaitu 12. Nah, kalau misal kita mau cek titik sampelnya itu apa saja, kita bisa menggunakan tabel ya. Di sini karena ada 2 yaitu uang dengan dadu, kita tulis aja dulu di sini kolom sini adalah mata uang, titik sampelnya adalah angka dengan gambar atau AG. Kemudian di atas sini ada titik sampel dari satu buah dadu yaitu 6 sisi atau angka 1 sampai angka 6. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan titik sampelnya. Kalau di sini berarti A1, kemudian A2, A3, A4 dan seterusnya. Kemudian ada G1, G2 dan seterusnya sampai G6. Nah, kalau kita total jumlahnya itu ada 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi soal yang kedua. Suatu koin dilempar sebanyak 48 kali. Jika mata koin angka muncul 12 kali, peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah. Nah, jadi di sini kan sudah diketahui bahwa koinnya itu dilempar sebanyak 48 kali. Berarti ini kan total pelemparannya kan. Maka 48 ini kita anggap sebagai NS. Kemudian karena di sini yang diketahui adalah mata koin angka, maka kita bisa memisalkan A itu kejadian muncul mata koin angka. Kemudian karena yang ditanyakan adalah mata koin yang bukan angka, maka kita bisa memisalkan B itu kejadian muncul mata koin bukan angka. Nah, jadi kita bisa menentukan NA-nya ya. NA-nya di sini berarti banyaknya muncul koin angka. Nah, kan sudah diketahui, koin angka ternyata dia muncul 12 kali, sehingga nilai NA adalah 12. Kemudian untuk NB-nya bagaimana? Nah, untuk NB sendiri, tadi totalnya kan ada 48 pelemparan ya. Nah, karena yang angka itu muncul 12 kali, otomatis sisanya itu kan muncul yang bukan angka kan. Jadi kita bisa mengurangkannya saja. 48 dikurangi 12. Jadi ada 36 kejadian muncul mata koin bukan angka. Nah, selanjutnya langsung saja kita tulis yang ditanyakan adalah peluang muncul mata koin bukan angka. Atau di sini berarti kita mencari PB. Nah, untuk menentukan PB atau peluang kejadian B ya, kita menggunakan rumus NB dibagi NS. Nah, untuk huruf di sini B atau A itu bebas, boleh diganti, yang penting sama. Kalau di sini B berarti di sini B. Kalau di sini A berarti di sini A. Kalau NS lah itu tetap ya, simbolnya paten. Nah, langsung kita masukkan saja bilangannya. NB-nya adalah 36, kemudian NS-nya adalah 48. Nah, bisa disederhanakan apa tidak? Bisa ya, masing-masing bisa kita bagi 12 ya. 36 bagi 12, 3. 48 bagi 12, 4. Jadi jawabannya adalah 3/4 atau yang B. Kita lanjut soal yang ketiga. Beni melakukan percobaan dengan melambungkan satu uang logam dan satu dadu. Hasilnya dicatat dalam tabel berikut. Nah, jadi ini hasilnya.
Tentukan peluang empirik muncul mata dadu faktor 12. Nah, seperti biasa untuk menyelesaikannya, kita berarti nanti menggunakan rumus peluang suatu kejadian, yaitu NA dibagi NS. Nah, berarti kita harus mencari NS-nya dulu ya. Di sini kebetulan NS-nya berarti kan banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya ini percobaan. Total banyaknya percobaan ada berapa gitu. Nah, kita bisa menghitung NS-nya, kita jumlahkan saja semuanya yang ada di sini sama dengan 30. Nah, setelah dicari NS-nya, kita bisa memisalkan karena yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu faktor 12, maka kita misalkan A itu kejadian muncul mata dadu faktor 12. Nah, faktor dari 12 itu berapa saja sih? Nah, jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Atau dia itu yang bisa membagi 12. Sebenarnya di sini faktor dari 12 masih ada satu lagi yaitu 12. Tapi kalau mata dadu bernilai 12 kan nggak ada ya. Mata dadu kan cuma sampai 6. Makanya di sini faktornya juga cuma sampai 6. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu faktor 12 itu ini, kita tinggal melihat di sini anggota titik sampelnya yang memenuhi syarat yaitu dia merupakan faktor 12. Kita langsung fokus ke sini saja angkanya. Nah, untuk 1 tadi faktor 12 ya, berarti yang ini termasuk. Kemudian 2 juga faktor 12, 3 juga faktor 12, 4 juga, 6 juga, kecuali 5 ya. Kemudian untuk yang gambar juga sama, ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, jadi ini dia titik sampel untuk kejadian munculnya mata dadu faktor 12. Nah, untuk banyaknya kejadian muncul mata dadu faktor 12 atau NA, kita bisa langsung menjumlahkan yang ada di sini. Hanya saja untuk menjumlahkannya kita juga harus menyesuaikan yang faktor 12 saja ya. Ketika dia bukan faktor 12 berarti tidak perlu dijumlahkan. Seperti yang ini 5A. Ini kan banyaknya 2. 2 ini berarti tidak ikut perhitungan. Kemudian untuk 5G, 5 ini juga tidak ikut dalam perhitungan. Jadi NA-nya sama dengan kita jumlahkan yang ini sama ini. Terus nanti yang ini sama yang ini. Kecuali yang 5A dan 5G gitu ya. Nah, ternyata NA-nya adalah 23. Nah, setelah ketemu langsung kita cari peluangnya. Peluang kejadian muncul mata dadu faktor 12 atau PA sama dengan NA dibagi NS. Rumusnya selalu sama ya. NA-nya 23, kemudian NS-nya adalah 30. Bisa disederhanakan apa tidak? Tidak ya. Nah, jadi peluang empirik muncul mata dadu faktor 12 adalah 23/30. Kita lanjut soal yang keempat. 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel berikut. Nah, jadi di sini sudah ada tabel 4 pemain yang melakukan latihan tendangan penalti. Di sini ada nama pemainnya. Kemudian banyak tendangan penalti totalnya di sini. Nah, kalau yang ini banyak tendangan penalti yang berhasil. Berarti sisanya tidak berhasil ya. Nah, pertanyaannya, pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti adalah, nah, jadi cara mengerjakannya karena kita disuruh mencari peluang terbesar yang sukses, berarti kita harus mencari satu persatu. Di sini nanti kita cari Rudi peluangnya berapa, Yusril berapa, Iqbal berapa, dan Erik berapa. Supaya kita bisa tahu mana yang terbesar. Jadi kita cari satu persatu dulu ya. Ingat, untuk rumus peluang itu kan nanti ada NA dibagi NS. Dengan NA itu banyaknya kejadian A atau menyesuaikan yang ditanyakan karena di sini yang ditanyakan adalah peluang sukses melakukan tendangan penalti. Berarti NA adalah kejadian tendangan penalti yang sukses atau yang ini banyaknya kejadian tendangan penalti yang sukses. Ini kita anggap sebagai NA. Kalau NS itu kan banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya keseluruhan. Berarti kan ini banyaknya keseluruhan tendangannya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung menuliskannya. Ini tadi NS ya. Kemudian yang ini NA. Nah, langsung deh kita masuk ke rumus. Kita cari satu persatu mulai dari Rudi. Rumusnya adalah NA dibagi NS. Kalau Rudi NA-nya berapa? Ini ya, 15. Kemudian NS-nya adalah 30. Nah, bisa disederhanakan apa tidak? Bisa ya, yaitu masing-masing dibagi 15 ketemu 1/2. Nah, supaya mudah nanti kita bisa jadikan desimal saja ya. 1/2 dijadikan desimal berapa? 0,5.
Kemudian untuk yang B yaitu Yusril, kita cari juga peluangnya menggunakan rumus yang sama dengan NA-nya adalah 13, NS-nya adalah 25. Nah, kita langsung ubah menjadi desimal yaitu 0,52. Kemudian yang C, Iqbal, ini juga sama rumusnya dengan NA-nya itu ini 11, NS-nya 20. Nah, kita ubah ke desimal menjadi 0,55. Kemudian yang D ada Erik, ini juga sama, kita cari peluangnya. NA dibagi NS, NA-nya 9, NS-nya 15. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi masing-masing dibagi 3, yaitu 3/5. Ini kalau dijadikan desimal menjadi 0,6. Nah, jadi dari sini kita bisa langsung melihat mana sih peluang yang terbesar. Kita lihat saja nilai atau hasil akhirnya. Yang paling besar punya siapa? Nah, iya, yang paling besar itu punya Erik. Ini 0,6 ya, ini kan paling besar sendiri. Jadi, pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses melakukan tendangan penalti adalah Erik. Atau jawabannya itu yang D. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara mengerjakannya? Ini, jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.